Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, marilah bersama-sama kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya dalam kesempatan siang hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang lesson plan. Sekarang kita akan membahas lesson plan menurut Melvin L. Silberman dengan teori yang dia kembangkan, yaitu active learning. Ya, langsung kita lihat pada slide yang kedua. Nah, di sini ada mengawali bukunya, Silberman menuliskan kata-kata ini ya. Nah, kata-kata ini diilhami atau dimotivasi dari perkataan Konfusius ya, yang kurang lebih 2400 tahunan yang lalu, yang dia mengatakan bahwa yang saya dengar saya lupa, yang saya lihat saya ingat, yang saya kerjakan saya pahami. Ya, itu menurut kata-kata yang mengilhami lahirnya narasi yang ditulis oleh Silberman ini. Silberman mengatakan bahwa yang saya dengar saya lupa, yang saya dengar dan lihat saya sedikit ingat, yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan atau diskusikan dengan orang lain, saya mulai pahami. Yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang saya ajarkan kepada orang lain, maka akan saya kuasai. Nah, ini sebagai upaya Silberman untuk memperkenalkan apa itu pembelajaran active learning. Jadi pada intinya active learning itu adalah upaya dari Silberman untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, tidak menjadi subjek yang pasif ya di dalam kelas itu, tapi juga menjadi subjek yang aktif menjelaskan, aktif presentasi, aktif bertanya dan sebagainya, aktif mengajar juga. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Melvin Silberman sebagai active learning. Nah, mengapa siswa juga penting untuk dilatih untuk mengajar? Lihatlah kata-kata terakhirnya dari Silberman bahwa yang saya ajarkan kepada orang lain maka akan saya kuasai. Nah, jadi ini pesan sebenarnya untuk kita semua. Kalau kita ingin menguasai suatu bidang keilmuan, ya walaupun kita belum menguasainya, ya kita harus kita ada motivasi ya untuk mengajarkan itu kepada orang lain. Nah, kalau ada dorongan kita untuk mengajarkan kepada orang lain tentang suatu bidang ilmu pengetahuan, konsekuensinya kita pasti akan mencari tahu dulu sebelum kita menyampaikan materi tersebut kepada orang lain. Maka tentu kita akan menguasai tentang bidang keilmuan tersebut. Dan kemudian Silberman juga menuliskan dalam bukunya yang mengatakan mengapa saya mesti membuat pernyataan-pernyataan ini. Maksudnya pernyataan ini ya. Menurutnya karena ada sejumlah alasan mengapa sebagian besar orang cenderung lupa tentang apa yang mereka dengar. Salah satu alasan yang paling menarik adalah yang terkait dengan tingkat kecepatan bicara guru dan tingkat kecepatan pendengaran siswa.
Jadi pada umumnya teman-teman, guru itu berbicara dengan kecepatan 100 hingga 200 kata per menit. Ya, kalau nggak percaya silakan nanti dihitung sendiri ya kalau lagi ngajar. Tetapi berapa banyak, pertanyaannya ya, berapa banyak dari kata yang diucapkan oleh guru tersebut, berapa banyak kata-kata yang dapat ditangkap siswa dalam per menitnya. Nah, ini tentunya sangat bergantung ya pada cara mereka mendengarkannya. Jika siswa-siswa benar-benar berkonsentrasi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, maka mereka akan dapat mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap paling tidak 50 ya hingga 100 kata per menit, atau setengah dari apa yang dikatakan oleh guru. Nah, tapi tentu ya tidak semua siswa itu bisa berkonsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Maka oleh karena itu perlu ada alternatif metode atau media yang lain ya. Salah satunya bisa dengan menggunakan media visual ya. Diberi dari materi yang kita sampaikan tadi itu dibuat media visualnya terkait dengan materi yang kita akan ajarkan. Mengapa media visual ini juga penting? Karena dari salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan hingga 200% ketika digunakan media visual dalam mengajarkan kosakata. Ya, ini menunjukkan bahwa media visual juga sangat membantu keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Namun memang ya, sebuah gambar mungkin tidak mampu ya menampung ratusan bahkan ribuan kata yang disampaikan oleh guru. Namun ternyata ia akan 3 kali lebih efektif ketimbang kata-kata saja yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, ketika pengajaran memiliki dimensi auditory dan visual, maka tentu pesan yang diberikan akan menjadi lebih kuat berkat kedua sistem penyampaian itu. Nah, dengan menggunakan keduanya, tentu kita memiliki peluang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dari beberapa tipe siswa. Namun memang teman-teman, belajar tidaklah cukup hanya dengan mendengarkan atau melihat saja. Nanti kita akan lebih eksplorasi ya tentang bagaimana pembelajaran active learning. Untuk selanjutnya pada slide yang ketiga ya, ini ada pertanyaan bagaimana otak manusia itu bekerja. Nah, di sini bisa kita baca bersama-sama ya, bahwa otak kita tidak berfungsi seperti piranti audio atau video tape recorder. Informasi yang masuk akan secara kontinu dipertanyakan. Otak kita mengajukan apabila ada informasi yang masuk ke dalam otak kita, maka otak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Yang pertama, pernahkah saya mendengar atau melihat informasi ini sebelumnya? Kemudian, di bagian manakah informasi ini cocok? Apa yang bisa saya lakukan terhadapnya? Dapatkah saya asumsikan bahwa ini merupakan gagasan yang sama yang saya dapatkan kemarin atau bulan lalu atau tahun lalu? Nah, ini ya contoh beberapa pertanyaan ya ketika otak kita menerima sebuah informasi. Nah, dari pernyataan ini bisa kita lihat bahwa ya berbeda antara piranti audio dan video chip recorder dengan otak manusia ya ketika menerima informasi. Kalau
audio atau piranti audio atau video tape recorder, dia setelah menerima informasi tidak dikelolanya lagi. Dia akan sama seperti informasi yang dia terima. Berbeda dengan otak manusia. Otak manusia ketika dia menerima informasi, maka dia akan mengelolanya. Nah, untuk mengelola informasi ini secara efektif, ia akan terbantu dengan melakukan perenungan semacam itu baik secara eksternal maupun juga internal ya. Otak kita akan melakukan tugas proses belajar yang lebih baik jika kita membahas informasi dengan orang lain dan jika kita diminta untuk mengajukan pertanyaan tentang itu. Nah, sebagai contoh ya, dalam salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang apa yang dijelaskan oleh guru pada beberapa jeda waktu yang disediakan selama pelajaran berlangsung, dibandingkan dengan siswa dalam kelas pembanding yang tidak diselingi diskusi, maka siswa-siswi mendapatkan nilai dengan selisih 2 angka lebih tinggi. Nah, ini ya. Jadi yang aktif, yang ada diskusinya, ada tanya jawabnya, maka dia mendapatkan nilai lebih tinggi dari yang tidak diselingi dengan diskusi. Ya, ini berdasarkan hasil penelitian. Nah, hal ini ya menjadi sangat relevan ya dengan apa yang dikatakan oleh John Hart yang mengatakan bahwa proses belajar akan meningkat jika siswa diminta untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengemukakan kembali informasi dengan kata-kata mereka sendiri. Kedua, memberikan contohnya. Ketiga, mengenalinya dalam bermacam bentuk dan situasi. Keempat, melihat kaitan antara informasi itu dengan fakta atau gagasan lainnya. Menggunakannya dengan beragam cara. Memprediksikan sejumlah konsekuensinya. Dan yang ketujuh, menyebutkan lawan atau kebalikannya. Dan ternyata teman-teman, dalam banyak hal otak kita tidak begitu berbeda dengan sebuah komputer ya. Dan kita adalah pemakainya. Sebuah komputer tentunya perlu di-on-kan dulu untuk bisa digunakan. Nah, otak kita juga demikian. Ketika kegiatan belajar sifatnya pasif, otak kita tidak menjadi on. Sebuah komputer itu membutuhkan software yang tepat untuk menginterpretasikan data yang dimasukkan. Nah, otak kita perlu mengaitkan antara apa yang diajarkan kepada kita dengan apa yang telah kita ketahui dan dengan cara kita berpikir. Ketika proses belajar sifatnya pasif, otak tidak melakukan pengkaitan ini dengan software pikiran kita. Ujung-ujungnya komputer tidak dapat mengakses kembali informasi yang dia olah bila tidak terlebih dahulu disimpan. Nah, otak kita perlu menguji informasi, mengikhtisarkannya atau menjelaskannya kepada orang lain untuk dapat menyimpannya dalam bank ingatannya. Nah, ketika proses belajar bersifat pasif, otak tidak menyimpan apa yang telah disajikan kepadanya. Nah, ini ya cara kerja otak manusia. Untuk selanjutnya kita lanjut ke slide yang keempat ya, tentang gaya belajar. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bersama-sama terkait dengan 8 kecerdasan ya yang dimiliki oleh manusia. Nah, setiap kecerdasan punya cara belajarnya masing-masing. Nah, dari secara umum ya, dari seluruh gaya belajar dari 8 kecerdasan tersebut, gaya belajar kita itu secara umum ada 3 ini. Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Ya. Nah,
visual ya. Yang pertama visual. Sebagian siswa itu bisa belajar dengan sangat baik hanya dengan melihat orang lain melakukannya, ya. Jadi dia bisa belajar dengan baik dengan hanya melihat orang lain melakukannya. Itu namanya gaya belajar visual, ya. Dan biasanya anak-anak yang gaya belajarnya visual, biasanya mereka ini menyukai penyajian informasi yang runtut, ya. Mereka lebih suka menuliskan apa yang dikatakan guru. Nah, selama pelajaran mereka ini biasanya diam dan jarang terganggu oleh kebisingan. Ini gaya belajar anak yang visual. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori. Nah, cara belajar anak yang auditori, kalau visual tadi melihat, nah kalau auditori ini dengan cara mendengar dan mengingat, ya. Itu bedanya. Dan ciri-cirinya anak yang auditori ini dia suka memperhatikan, ya, apa yang dikatakan guru, dan di kelas dia termasuk anak yang banyak berbicara. Dan perhatiannya itu bisa teralihkan, ya, atau dengan suara atau kebisingan. Jadi mudah terganggu. Kalau visual tadi dia belajar, dia tidak akan terganggu dengan kebisingan. Kalau auditori sangat terganggu dengan kebisingan. Dan kemudian yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, biasanya kalau anak yang gaya belajar kinestetik, dia lebih senang itu terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, ya. Mereka ini cenderung impulsif, ya, semau gue dan kurang sabaran. Dan selama pelajaran biasanya mereka gelisah, ya, bila tidak bisa leluasa bergerak dan mengerjakan sesuatu. Nah, kemungkinan juga cara belajar mereka tampak sembarangan dan tidak karuan. Nah, hal-hal ini ya perlu kita pahami sebagai seorang guru. Bagaimana gaya belajar anak yang visual, anak yang auditori, dan anak yang kinestetik. Ini perlu kita petakan dari jumlah anak-anak di kelas. Nanti baru kita rumuskan metode apa yang tepat, gaya belajar mana yang tepat yang kita gunakan di kelas tersebut.